Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 301. Davian akhirnya membuka suara lebih dulu. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk menembus jarak di antara mereka. Aku datang ke sini. Mau minta maaf, Mbak Asa. Atas semua sikapku waktu itu, kata-kataku yang kasar. Aku tahu aku salah. Namun Azarin tidak menjawab dengan langsung menerima. Matanya yang teduh, namun menusuk menatap lurus ke arah Davian dari balik cadarnya. Apa waktu itu, Din menghajarmu ketika aku masih di apartemen? Davian langsung terdiam. Napasnya tercekat. Jantungnya mendadak berdetak lebih cepat. 37. Pertanyaan itu, bukan hanya tak terduga, tetapi juga mengguncang sesuatu yang selama ini mereka rahasiakan mati-matian. Hanya Alea yang tahu, itu pun karena dia melihat luka di sudut bibirnya waktu itu. Kedua orang tuanya pun ikut menyembunyikannya dari Azarin, demi menjaga hati sang menantu. Namun, sekarang, wanita itu justru menanyakannya sendiri. Dengan nada yang begitu tenang, namun jelas menyimpan sesuatu yang tak biasa. Davian tersenyum kaku, berusaha mengalihkan, "Aku, gak penting itu, Mbak. Yang penting sekarang, aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahanku. Tolong jawab pertanyaanku, Davian," potong Azarin lirih, tetapi tetap tegas. Davian menunduk. Dia tidak bisa berbohong. Namun dia juga tidak bisa menjawab. Diamnya menjerat dirinya sendiri. Azarin menghela napas panjang. Matanya sedikit menunduk, lalu kembali menatap Davian. "Diam kamu, aku anggap sebagai jawaban. Jadi benar ya, Din memukulmu demi membelaku?" Davian masih tak bersuara. Dia hanya mengusap wajahnya, lalu akhirnya berkata lirih. "Aku mohon, jangan salahkan Bang Din, Mbak. Dia marah waktu itu karena aku lancang, dan memang pantas dimarahi." Namun, Azarin hanya tersenyum tipis di balik cadarnya, dan senyuman itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Kenapa kamu semua selalu menganggap aku tak layak tahu, Dav? Aku ini istri Din. Kalau suamiku sampai naik tangan ke adiknya sendiri demi aku berhak tahu." Suasana semakin tegang. Udara seakan menipis. Davian ingin menjelaskan semuanya, ingin jujur, ingin bicara bahwa itu semua karena salah paham, tetapi kalimat itu tak pernah keluar. Mulutnya terkunci oleh rasa bersalah dan rasa takut yang menumpuk. Azarin menatap Davian dalam diam. Sesaat, ruangan kembali sunyi. Namun tak lama, wanita itu menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit, menggenggam kedua tangannya di atas pangkuan. Suaranya lirih, tetapi terasa menusuk, lembut namun tak kehilangan ketegasan. "Kalau aku tahu waktu itu Din sampai naik tangan padamu, mungkin aku tak akan bisa memandang diriku di cermin dengan tenang." Davian mengangkat wajah, matanya membelalak. Dia ingin menanggapi, tetapi Azarin melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar, kendati tetap terkontrol. "Aku ini siapa, Dav? Aku bukan siapa-siapa dalam keluarga ini, hanya seorang istri yang datang dari luar. Sementara kamu adik kandung Din. Kalian tumbuh bersama, berbagi masa kecil. Dan sekarang, karena membelaku, kalian jadi berjarak." Azarin memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali, menatap Davian dengan sorot yang dalam. "Aku tak ingin rumah tanggaku menjadi alasan kalian saling menyakiti. Dan aku, sungguh malu ketika tahu malam itu aku bisa tidur nyenyak, sementara kamu, mungkin menahan sakit, fisik dan batin. Itu bukan sesuatu yang bisa aku diamkan." Azarin menyatukan kedua tangan di dada.
Jadi izinkan aku minta maaf, Dav. Aku merasa bersalah karena jadi penyebab keretakan ini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kalian tetap utuh. Davian sontak menggeleng, matanya memerah. Mbak Asa, jangan minta maaf. Enggak pantas. Semua ini salahku, semua kata-kata yang aku ucapkan waktu itu menyakitimu. Mbak Asa. Dia menghela napas panjang. Aku yang pantas dipukul waktu itu. Aku yang pantas merasa bersalah, bukan Mbak. Azarin sempat ingin menyela, namun Davian lebih dulu melanjutkan. 38. Aku yang waktu itu buta. Buta karena emosi. Dan yang paling menyakitkan, aku buta terhadap kebaikan Mbak sendiri. Matanya mulai memerah, suara Davian terdengar berat menahan luapan perasaan yang selama ini dia pendam. Kalimat yang keluar dari mulutku waktu itu, bukan hanya menyakiti Mbak. Tapi aku juga membuat Mbak memutuskan pindah ke sini. Padahal selama ini sudah Mbak cukup baik kepadaku. Dan itu, kesalahan yang besar. Suaranya lirih, dan hampir tercekat. Dia menatap Azarin dengan mata berkaca, tulus dan penuh penyesalan. Mbak jangan minta maaf, karena Mbak gak salah. Aku tahu, Bang Din mukul aku bukan semata karena emosi. Tapi karena dia suami yang merasa istrinya disakiti. Dan aku pantas dapat itu. Davian menunduk lagi, semakin dalam. Kalau saat itu aku lebih tenang, lebih dewasa, aku gak akan menyudutkan Mbak hanya karena restu yang tak diberikan. Suasana hening sesaat. Hanya suara angin dari sela jendela yang terdengar samar. Dan hari ini, lanjutnya pelan. Aku datang bukan cuma buat minta maaf. Tapi juga buat bilang kalau, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali jadi Davian yang bisa Mbak percaya. Yang Mbak anggap adik, bagian dari keluarga, bukan pengacau. Davian tersenyum tipis, getir, sambil mengusap matanya yang mulai basah. Semua luka yang aku buat, biar aku yang rawat. Tapi jangan biarkan luka itu tumbuh di hati Mbak, karena Mbak terlalu baik untuk menyimpan dendam. Azarin menatapnya lama. Tak ada kata keluar dari bibirnya, namun sorot matanya melembut. Sesuatu dalam dirinya mulai mencair, bukan karena Davian meminta maaf, tapi karena dia benar-benar melihat ketulusan itu. Andai saat itu, aku tidak melontarkan kalimat menyakitkan pada Mbak Asa, semua akan baik-baik saja. Aku yang bersalah, Mbak. Aku minta maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Asa. Sorot mata Davian dipenuhi rasa bersalah yang amat besar. Davian, ucapnya pelan. Semua orang bisa salah. Tapi gak semua orang bisa datang dan mengakui salahnya seperti yang kamu lakukan hari ini. Davian tak bereaksi. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Lanjut Azarin, lirih namun tegas. Bukan karena aku perempuan yang sempurna, tapi karena aku tahu, menyimpan luka terlalu lama hanya akan membuat hati penuh dengan prasangka, bukan ketenangan. Terima kasih, Mbak Asa. Davian tersenyum tulus. Pantas saja Bang Din mencintai Mbak begitu hebatnya, karena Mbak juga luar biasa. Azarin terdiam mendengar kalimat itu. Untuk sesaat, dia menoleh, meski wajahnya tetap tersembunyi di balik cadar. Namun, dari sorot matanya, tergambar gejolak harus yang mendalam. Dia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang terasa mengalir di dadanya. Waktu itu, dia sangat marah. Tapi aku tahu, marahnya bukan cuma karena aku menyakitimu, tapi karena aku merendahkanmu. Lelaki seperti Bang Din, gak bisa diam saat orang yang dia jaga, dijatuhkan begitu saja, terlebih oleh adiknya sendiri. Azarin memejamkan mata sejenak. Dia mengusap ujung mata dengan jemarinya yang anggun, sebelum kembali berkata, "Aku bukan perempuan yang layak dibela sampai sejauh itu, Dav.
39. Justru karena Mbak Aza merasa gak layak, makanya Mbak memang pantas dibela, potong Davian cepat. Orang baik memang gak pernah sadar seberapa besar kebaikan yang dia bawa. Azarin tertawa kecil, pahit namun lembut. Dan kadang, justru yang paling banyak disakiti. Davian mengangguk. Dan aku, salah satu yang menyakitimu, Mbak. Hening kembali turun di antara mereka. Sampai akhirnya Azarin berbicara lagi, dengan suara yang kini lebih mantap. Terima kasih, Davian, sudah jujur. Sudah datang, dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dia menoleh, sedikit saja, cukup untuk menunjukkan ketulusan. Semoga Allah menyembuhkan luka di hati kita semua. Karena manusia memang mudah salah, tapi akan jadi indah kalau dia tahu caranya kembali. Davian menunduk, dadanya terasa lapang sekaligus hangat. Doakan aku, Mbak. Biar aku bisa jadi laki-laki yang lebih baik. Untuk siapapun yang akan jadi bagian hidupku nanti. Azarin mengangguk. Aku terus mendoakanmu, sebagaimana kamu pernah menjadi tangan dalam doa ketika aku dan Mas Din sedang meminta jawaban dari Allah. Davian tersenyum, dan kembali menunduk. Ada hal lain yang ingin dia sampaikan kepada kakak iparnya kali ini. Namun, dia kembali mempertimbangkan dalam hati. Apakah ini waktu yang tepat? Atau justru merusak momen yang sudah terasa damai saat ini? Sejenak menarik napas panjang. Tangannya mengepal di atas lutut, seolah mencari keberanian terakhir dari lubuk hati terdalam. Mbak Aza, ucapnya pelan. Aku tahu aku mungkin belum pantas bicara soal ini sekarang. Tapi, izinkan aku menyampaikan. Azarin menatap Davian dari balik cadarnya, tanpa memotong, hanya diam, memberi ruang. Mbak Aza, ucapnya pelan. Hari ini aku datang bukan cuma untuk minta maaf, tapi juga untuk memohon sesuatu. Azarin menatapnya, tetap tenang, namun mata di balik cadar itu menyiratkan tanya. Aku ingin menikahi Alea. Lanjut Davian, suara itu nyaris seperti bisikan, tetapi penuh tekad. Aku tahu, aku sempat menyakiti hati Mbak karena membandingkan. Tapi aku janji, itu gak akan pernah terulang lagi. Aku gak akan mengorbankan siapapun lagi demi mendapatkan restu. Hening sesaat. Azarin tak menjawab, bahkan tak bereaksi. Dia hanya diam. Dalam diamnya, ada badai yang menari di dadanya. Davian menunduk, merasa gentar dengan keheningan itu. Aku tahu, mungkin Mbak masih belum bisa sepenuhnya menerima, atau masih berat. Tapi aku hanya ingin jujur. Aku ingin menikahi Alea bukan karena tekanan, tapi karena aku merasa dia wanita yang baik, dan pantas aku persunting menjadi istri. Dan aku ingin menjalani semuanya dengan cara yang baik. Dengan restu. Azarin masih terdiam. Hatinya sesak. Bukan karena tak ingin mengizinkan, tetapi karena luka-luka yang belum sembuh benar. Luka yang bahkan bukan dari Davian, melainkan dari orang yang hendak dia nikahi. Akhirnya, setelah cukup lama, Azarin menarik napas dalam dan berkata dengan suara lembut namun dalam. Jangan meminta restuku, Davian. Davian menegang. Kepalanya langsung terangkat, menatap wajah di balik cadar itu dengan campuran kecewa dan cemas. Namun Azarin melanjutkan, suaranya tetap lembut, namun kini terdengar tegas. Aku bukan siapa-siapa. 40. Yang pantas dimintai restu. Aku cuma perempuan yang kebetulan menjadi bagian dari keluarga ini. Restu yang sejati, bukan datang dari manusia. Tapi dari Tuhan yang menulis takdir kita sejak sebelum kita dilahirkan. Dia menatap Davian dalam, tak lagi ragu. Cobalah untuk istihoroh. Mintalah restu dari sang pemilik takdir. Karena apa yang kamu anggap terbaik, bisa jadi bukan yang Allah pilihkan untukmu. Dan apa yang kamu takuti,
bisa jadi justru jalan terbaik yang Allah siapkan. Davian terdiam. Kata-kata itu menamparnya perlahan, tetapi tak menyakitkan, justru menenangkan. Hatinya menghangat, namun juga tergetar. Jika memang Alea adalah takdirmu, tak akan ada tangan manusia yang bisa menghalangi. Lanjut Azarin. Tapi jika bukan, maka semoga hatimu cukup kuat untuk menerima. Davian menunduk dalam. Dia menggigit bibirnya, menahan emosi yang mendesak ke tenggorokan. Terima kasih, Mbak, katanya lirih. Buat kalimat yang lebih dari sekadar restu. Azarin tersenyum kecil, dan samar. Jalani dengan benar, Dav. Jangan sakiti siapapun dalam prosesnya. Termasuk dirimu sendiri. Langkah Davian terdengar mantap menuruni teras rumah yang sederhana namun menyimpan keteduhan mewah itu. Hujan rintik mulai menetes lebih deras, mengguyur halaman dengan gemuruh lembut. Namun, wajah Davian justru dihiasi senyum lega. Bukan senyum kemenangan, tetapi ketenangan yang baru dia temukan setelah sekian lama mencari. Tangannya menggenggam jaket di tubuhnya, melindungi dari gerimis, lalu cepat masuk ke dalam mobil yang masih terparkir di depan gerbang rumah. Begitu pintu tertutup dan mesin dia hidupkan, suara hujan menghantam kaca terasa seperti irama pengantar doa. Dia duduk sejenak, menatap jalanan di depannya yang mulai berkabut. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, lalu menekan kontak bernama Bang Din. Tak begitu lama, suara di ujung telepon sudah menyambutnya. Ya, Assalamualaikum, Dav. Ginana? Waalaikumsalam, Bang. Davian tersenyum, lalu berkata dengan nada ringan. Aku sudah minta maaf ke Mbak Asa. Tapi, tahu gak, Bang? Beliau juga minta maaf ke aku. Din terdiam sejenak, sebelum akhirnya bertanya. Minta maaf? Kenapa? Karena, katanya, dia merasa gak pantas tidur nyenyak, sementara aku, dipukul suaminya, jawab Davian sambil tersenyum, meski matanya mulai menghangat. Di ujung telepon, Din hening beberapa detik. Suaranya sedikit lebih berat saat akhirnya bertanya, dia tahu dari mana aku menghajarmu. Davian menggeleng kecil, meski tahu abangnya tak bisa melihat. Entahlah, Bang. Aku gak nanya. Yang penting, Mbak Aza udah memaafkan aku. Lalu suaranya berubah sedikit ceria. Dan Bang Din tahu gak, aku juga minta restu buat nikah sama Alea. Din tak langsung menjawab. Davian tertawa kecil, menunggu. Mau tahu jawabannya, Bang? Apa? Tanya Din akhirnya, penasaran. 41. Davian menarik napas panjang, lalu menjawab penuh kekaguman. Mbak Aza minta aku istihoroh. Bayangkan, Bang. Di saat aku yakin sepenuhnya dengan pilihan ini, beliau justru menyuruhku diam, hening, dan minta petunjuk pada Allah. Aku bahkan belum sempat mikir sampai ke sana. Senyumnya melebar. Luar biasa sekali jawaban itu, Bang. Rasanya, aku baru benar-benar diajak berpikir. Dewasa. Din tertawa pelan, tetapi dalam. Itulah Asa. Selalu tahu caranya meredam, bahkan dengan cara paling lembut yang gak bisa dibalas siapapun dengan emosi. Dia semepat terdiam, sebelum akhirnya berkata lagi, lakukanlah. 2 hari ini, Abang tunggu jawabannya. Davian mengangguk, meski masih sendiri di dalam mobil. Usahakan selama istihoroh, jangan bertemu Alea dulu, Dav. Jangan kontak. Jangan komunikasi. Lepaskan semua tentang rasa cintamu, tentang keinginanmu. Kosongkan hatimu dari dunia. Maka insya Allah, Allah akan beri jawaban yang gak kamu duga. Davian memejamkan mata sesaat, meresapi. Baik, Bang, aku akan lakuin. Bagus, jawab Din, lembut namun mantap. Karena ketika kamu ingin rumah tangga yang diberkahi,
maka kamu harus memulainya dengan cara yang dicintai oleh Yang Maha Kuasa. 42. Sejak percakapan Davian tadi berakhir dan lelaki itu melangkah keluar dari halaman rumah, Azarin hanya berdiri di ambang pintu, mematung dalam diam. Langit Sukabumi masih mendung, hujan rintik turun ringan seolah meredam segala hiruk-pikuk perasaan yang baru saja mengambang di ruang tamu itu. Perlahan, dia menoleh dan kembali masuk. Suasana rumah terasa lebih sunyi, namun di dadanya justru gelombang tak kasat mata bergemuruh. Dengan langkah ringan, Azarin mendekati sofa dan membuka tas. Tangannya menjangkau ponsel yang sejak tadi dia matikan. Dia tahu, dia sudah menduga.